Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pencari informasi. Semoga kita senantiasa berada dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa Channel merangkum jawaban dari pertanyaan tersebut secara ringkas. Mari temukan jawabannya. Kejadian dan asal-usul manusia menurut pandangan Islam sangat bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh pencetus dan pendukung teori evolusi. Charles Darwin sebagai pencetus teori evolusi berpendapat bahwa makhluk hidup termasuk juga manusia, adalah berasal dari evolusi atau perubahan-perubahan makhluk sebelumnya yang memiliki kemampuan sederhana. Perubahan-perubahan tersebut membuat kemampuan manusia menjadi lebih sempurna. Pendapat ini ditunjang oleh ditemukannya beberapa fakta ilmiah seperti fosil dari manusia purba, Pus dan Pithecanthropus di berbagai daerah. Di sisi lain, hampir dari semua agama di dunia menentang pendapat ini. Penentangan itu terjadi karena pemikiran mereka didasarkan pada berita-berita dan informasi dalam kitab sucinya masing-masing. Salah satu dari kitab suci tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam menjelaskan beberapa tahapan dalam proses kejadian dan asal-usul manusia secara rinci. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut. 1. Kejadian dan asal-usul manusia pertama. Kejadian dan asal-usul manusia pertama yang berarti pula proses penciptaan Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang kering yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup. Keterangan tersebut sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihi salam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Maka anak cucu Adam pun seperti itu, sebagian ada yang baik dan buruk, ada yang mudah, lembut, kasar, dan sebagainya. 2. Kejadian dan asal-usul manusia kedua. Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia, Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 1 berikut. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 3. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa kecuali Isa alaihi salam. Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologi dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging,
Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Terciptanya manusia dalam beberapa unsur membuat manusia menjadi makhluk yang paling beragam, baik dari fisik maupun jiwanya. Dari ketiga asal-usul penciptaan manusia menurut agama Islam di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam memandang manusia secara substantif terbagi ke dalam dua hal, yaitu substansi materi badan dan substansi imateri jiwa.